Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim dari kelompok P7. Saya dari kelas D, absen 28. Di sini akan menjelaskan tentang materi individu kelompok pertemuan 7. Yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memprediksikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara objektif berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh variabel X, yaitu iklan gratis ongkos kirim, terhadap variabel Y yang merupakan minat beli konsumen terhadap produk-produk di Shopee. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pendekatan kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dari sebuah pengujian hipotesis, memprediksikan suatu kejadian yang terjadi, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Hal ini juga karena kami ingin mengumpulkan informasi berupa jawaban responden terkait minat beli konsumen setelah melihat iklan gratis ongkos kirim yang ditawarkan oleh Shopee. Lalu yang keempat ada jenis penelitian. Penelitian kami merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini, disertai fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan. Kelima ada populasi. Populasi merupakan wilayah yang digunakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang kami gunakan adalah seluruh mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang dari total mahasiswa atau mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang berjumlah 193 orang. Yang keenam ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria atau karakteristik yang ditetapkan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Yang ketujuh ada ukuran sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut. N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, D kecil sama dengan tingkat kesalahan. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel sebanyak 82 orang dan tingkat kesalahannya ada 5% atau 0,05, maka didapatkan jumlah sampel yaitu N sama dengan 68,04 atau sama dengan 68. 8 ada unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang dianalisis adalah pengaruhnya dari iklan gratis ongkos kirim Shopee. 9 teknik pengumpulan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Teknik non-probability sampling merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dipilih karena sampel memiliki kriteria yang ditetapkan peneliti serta jumlah sampel yang hampir mendekati jumlah populasi. Kriteria yang dimaksud yaitu mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan aplikasi Shopee baik aktif maupun pasif. 10 metode pengumpulan data.
Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei hasil kuesioner yang disebar kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. 11 metode pengukuran data. Yang pertama, validitas. Mencari nilai koefisien atau indeks validitas dapat dilakukan melalui rumus Pearson berikut ini. Suatu indikator dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R table. Oleh karena total sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka didapatkan nilai R table-nya adalah 0,2012. R hitung dilihat dari total Pearson correlation masing-masing indikator. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Berdasarkan analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui bahwa pada variabel X, nilai R hitung X1 adalah 0,819. Oleh karena 0,819 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator tersebut valid. Pada X2 nilai R hitung adalah 0,824. Oleh karena 0,824 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari tabel, maka indikator X2 tersebut valid. Pada X3 nilai R hitung adalah 0,790. Oleh karena 0,710 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator X3 tersebut valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel X adalah valid. Pada variabel Y, nilai R hitung Y1 adalah 0,854. Oleh karena 0,854 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator tersebut valid. Pada Y2, nilai R hitung adalah 0,783. Oleh karena 0,783 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y2 tersebut valid. Pada Y3, nilai R hitung adalah 0,851. Oleh karena 0,851 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y3 tersebut valid. Pada Y4, nilai R hitung adalah 0,825. Oleh karena 0,825 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari tabel, maka indikator Y4 tersebut valid. Pada Y5, nilai R hitung adalah 0,879. Oleh karena 0,879 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y5 tersebut valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel Y adalah valid. 2. Reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1 dapat digunakan rumus alpha Cronbach, yaitu sebagai berikut. Uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada komputer dapat diinterpretasikan menggunakan teori dari Sugiono tahun 2015, yaitu sebagai berikut. Bila nilai koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable. Berdasarkan hasil hitung melalui SPSS, dapat diketahui pada tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sangat kuat. 12 metode analisis data. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa,
mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen serta minat beli sebagai variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk analisis univariate yaitu sebagai berikut. Pada data hasil analisis menggunakan SPSS, dapat dikatakan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan presentasi 86,4% atau sekitar 86%. 2. Analisis bivariat. Untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi, perlu menggunakan analisis bivariat. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HO, adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. HA, tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Pada hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Pada hubungan melihat iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,38. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Pada hubungan pesan iklan gratis ongkir dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,65. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Hasil analisis bisa dilihat pada tabel. Jadi berdasarkan hasil chi-square test bahwa ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. 13. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. A. Keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa keterbatasan. Keterbatasan itu antara lain: 1. Peneliti memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini yang mengakibatkan pengerjaannya yang kurang maksimal. 2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 3. Penelitian ini menggunakan metode kuota sampling sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih hanya memenuhi kriteria peneliti. B. Kelemahan penelitian. Adapun kelemahan yang ada di penelitian ini, kelemahan tersebut adalah antara lain: 1. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan ke sampel. 2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Maka dari itu, penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Maka dari itu, setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.